Hai pemirsa Dibacain Buku. Kali ini kita akan membahas buku How to Win Friends and Influence People oleh Dale Carnegie. Buku How to Win Friends and Influence People adalah buku klasik yang ditulis oleh Dale Carnegie pada tahun 1936. Buku ini memberikan panduan tentang bagaimana cara membangun hubungan yang baik dengan orang lain dan mempengaruhi mereka secara positif. Buku ini telah menjadi buku terlaris dan dianggap sebagai buku terpenting dalam genre pengembangan diri. Banyak orang telah berhasil meningkatkan keterampilan sosial mereka dengan membaca buku ini dan menerapkan strategi-strategi yang disarankan oleh Dale Carnegie. Beberapa poin utama yang dibahas dalam buku ini antara lain: yang pertama, beri perhatian kepada orang lain dan tunjukkan minat pada mereka. Kedua, gunakan nama seseorang ketika berbicara dengan mereka. Yang ketiga, jadilah pendengar yang baik dan biarkan orang lain merasa didengar dan dipahami. Yang keempat, jangan mengkritik atau menghakimi orang lain, tetapi berikan kritik dengan cara yang positif. Yang kelima, pujilah orang lain ketika mereka melakukan sesuatu yang baik dan berikan penghargaan pada mereka. Yang keenam, cari kesamaan dengan orang lain dan fokus pada persamaan-persamaan tersebut. Mari kita bahas topik-topik tersebut satu persatu. Yang pertama, beri perhatian kepada orang lain dan tunjukkan minat pada mereka. Poin ini menekankan pentingnya menjadi perhatian dan menghargai orang lain dalam berinteraksi sosial. Dalam konteks ini, memberi perhatian pada orang lain berarti memberikan fokus dan perhatian penuh ketika berbicara dengan mereka. Ini artinya, kita harus menghindari mengalihkan perhatian kita pada hal lain saat berbicara dengan seseorang, seperti mengamati pemandangan atau memeriksa ponsel kita. Tunjukkan minat pada apa yang orang lain katakan atau lakukan dan buat mereka merasa dihargai. Hal lain yang perlu dilakukan adalah menunjukkan minat pada orang lain tersebut. Kita dapat melakukannya dengan bertanya tentang kehidupan pribadi mereka seperti hobi atau pekerjaan dan benar-benar mendengarkan jawaban mereka dengan seksama. Ketika kita menunjukkan minat pada orang lain, mereka akan merasa dihargai dan diakui. Hal ini dapat membangun rasa percaya diri, kenyamanan, dan keakraban dalam hubungan sosial. Dengan memberikan perhatian dan menunjukkan minat pada orang lain, kita dapat membangun hubungan yang positif dan kuat dengan mereka. Hal ini dapat membantu kita memenangkan hati dan pikiran orang lain dan memperluas jaringan sosial kita. Selain itu, strategi ini juga dapat membantu kita dalam situasi bisnis atau pekerjaan, di mana membangun hubungan yang kuat dengan orang lain dapat mempengaruhi kesuksesan kita. Yang kedua, gunakan nama seseorang ketika kita berbicara dengan mereka. Menggunakan nama seseorang dapat membantu memperkuat hubungan sosial kita dengan orang tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa kita peduli dan mengakui keberadaan mereka secara pribadi. Dalam percakapan, penggunaan nama seseorang dapat memberikan nuansa personal dan membuat orang tersebut merasa lebih dekat dengan kita. Menggunakan nama seseorang juga dapat membantu kita untuk mengingat nama orang tersebut. Terkadang sulit untuk mengingat nama seseorang setelah pertama kali kita bertemu. Dalam hal ini, menggunakan nama seseorang dapat membantu kita memperkuat ingatan kita tentang mereka dan menghindari kebingungan atau ketidaknyamanan saat kita bertemu lagi dengan mereka. Namun, penting untuk diingat bahwa kita tidak boleh berlebihan atau terlalu sering menggunakan nama seseorang, karena hal tersebut dapat membuat mereka merasa tidak nyaman atau dipaksa. Sebaiknya, gunakan nama seseorang secara wajar dalam percakapan dan hanya ketika memang dibutuhkan. Dalam bisnis atau pekerjaan, penggunaan nama seseorang juga dapat membantu meningkatkan kesan profesional dan membantu membangun hubungan yang kuat dengan rekan kerja atau klien kita. Dalam kesimpulannya, penggunaan nama seseorang dalam percakapan dapat membantu memperkuat hubungan sosial kita dengan mereka dan membuat mereka merasa diakui secara pribadi. Yang ketiga, jadilah pendengar yang baik
dan biarkan orang lain merasa didengar dan dipahami. Menjadi pendengar yang baik adalah keterampilan sosial yang sangat penting, karena hal itu membantu kita membangun hubungan yang kuat dengan orang lain. Saat kita berbicara dengan orang lain, jangan hanya berbicara tentang diri kita sendiri atau menunjukkan ketidaksabaran untuk mendengarkan apa yang mereka katakan. Sebaliknya, fokus pada apa yang mereka katakan dan biarkan mereka menyelesaikan pikiran mereka tanpa menginterupsi atau memotong pembicaraan mereka. Menjadi pendengar yang baik juga berarti memperhatikan bahasa tubuh dan ekspresi wajah orang tersebut, serta mengindikasikan bahwa kita mengerti dan memahami apa yang mereka katakan. Kita dapat melakukan hal ini dengan menunjukkan reaksi positif, seperti misalnya mengangguk atau memberikan senyum, atau dengan merespon secara tepat pada apa yang mereka katakan. Menjadi pendengar yang baik dan membiarkan orang lain merasa didengar dan dipahami dapat membantu membangun hubungan sosial yang kuat dan saling menghargai. Hal ini juga dapat membantu kita memahami sudut pandang dan pandangan orang lain dan membuka pintu untuk diskusi yang produktif dan saling menguntungkan. Dalam lingkungan bisnis atau pekerjaan, menjadi pendengar yang baik juga dapat membantu kita membangun hubungan yang kuat dengan klien, rekan kerja, dan atasan. Dengan mendengarkan dan memahami kebutuhan dan keinginan mereka, kita dapat menawarkan solusi dan pengaruh yang lebih efektif. Dalam kesimpulannya, menjadi pendengar yang baik dan membiarkan orang lain merasa didengar dan dipahami adalah keterampilan sosial yang sangat penting. Hal ini dapat membantu kita membangun hubungan sosial yang positif, meningkatkan komunikasi, dan mempengaruhi orang dengan cara yang positif. Yang keempat, jangan mengkritik atau menghakimi orang lain, tapi berikan kritik dengan cara yang positif. Mengkritik atau menghakimi orang lain secara langsung dapat menyebabkan mereka merasa tersinggung, dipermalukan, atau marah, yang dapat merusak hubungan yang sudah dibangun. Sebaliknya, cara yang lebih efektif untuk memberikan kritik adalah dengan mencari kesempatan untuk memberikan umpan balik yang positif dan konstruktif. Salah satu cara yang baik untuk memberikan kritik dengan cara yang positif adalah dengan memulai dengan pujian atau apresiasi. Misalnya, kita dapat memulai dengan mengatakan hal-hal yang kita hargai atau sukai tentang orang tersebut, atau pekerjaan yang mereka lakukan. Setelah itu, kita dapat memberikan umpan balik mengenai hal-hal yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan. Penting juga untuk mengekspresikan umpan balik dengan cara yang jelas dan spesifik, tanpa menghakimi atau menuduh. Berikan saran konstruktif dan solusi yang praktis, dan hindari mengatakan sesuatu yang negatif, meremehkan kinerja orang tersebut. Ingatlah bahwa tujuan dari memberikan umpan balik adalah membantu mereka menjadi lebih baik, bukan untuk membuat mereka merasa buruk atau gagal. Dalam lingkungan bisnis atau pekerjaan, memberikan kritik dengan cara yang positif juga dapat membantu meningkatkan kinerja dan produktivitas tim. Dengan memberikan umpan balik yang konstruktif dan solusi praktis, kita dapat membantu orang lain menjadi lebih baik dalam pekerjaan mereka, meningkatkan kinerja mereka, dan mencapai hasil yang lebih baik secara keseluruhan. Dalam kesimpulannya, mengkritik atau menghakimi orang lain secara langsung dapat merusak hubungan sosial dan memicu reaksi negatif dari orang tersebut. Sebaliknya, memberi kritik dengan cara yang positif dapat membantu memperbaiki kinerja dan produktivitas orang lain, meningkatkan hubungan sosial, dan menciptakan lingkungan kerja yang positif dan kooperatif. Yang kelima, pujilah orang lain ketika mereka melakukan sesuatu yang baik dan berikan penghargaan pada mereka. Ketika kita memberikan pujian atau penghargaan, pastikan bahwa itu tulus dan spesifik. Jangan hanya memberikan pujian umum yang terkesan tidak penting atau tidak jelas. Sebagai gantinya, cobalah untuk memberikan pujian atau penghargaan yang spesifik dan langsung terkait dengan prestasi yang mereka raih. Selain memberikan pujian secara langsung, ada beberapa cara lain yang dapat kita gunakan untuk memberikan penghargaan pada orang lain. Salah satunya adalah dengan memberikan pengakuan publik atas prestasi mereka, seperti dengan memberikan penghargaan atau sertifikat. Hal ini tidak hanya memberikan penghargaan pada orang tersebut,
tetapi juga dapat memotivasi orang lain untuk mencapai prestasi yang lebih baik. Namun, penting juga untuk diingat bahwa memberikan pujian dan penghargaan sebaiknya tidak hanya dilakukan pada saat seseorang melakukan prestasi besar atau luar biasa. Cobalah untuk memperhatikan tindakan kecil dan prestasi yang terkadang diabaikan, dan memberikan pujian atau penghargaan ketika diperlukan. Hal ini dapat membantu membangun hubungan sosial yang lebih baik dan memotivasi orang lain untuk terus meningkatkan kinerja mereka. Dalam kesimpulannya, memberikan pujian dan penghargaan pada orang lain adalah cara yang efektif untuk membangun hubungan sosial yang positif dan memotivasi orang lain untuk mencapai prestasi yang lebih baik. Pastikan untuk memberikan pujian yang tulus dan spesifik, dan jangan ragu untuk memberikan penghargaan publik atas prestasi yang mereka raih. Yang keenam, cari kesamaan dengan orang lain dan fokus pada persamaan-persamaan tersebut. Dalam buku How to Win Friends and Influence People karya Dale Carnegie, dijelaskan bahwa salah satu cara untuk membangun hubungan sosial yang baik adalah dengan mencari kesamaan dengan orang lain dan fokus pada persamaan-persamaan tersebut. Dengan mencari kesamaan, kita dapat menemukan titik-titik persamaan antara diri kita dengan orang lain, sehingga memudahkan kita untuk memahami dan berkomunikasi dengan mereka. Misalnya, ketika berbicara dengan seseorang yang baru dikenal, cobalah mencari kesamaan di antara kita dan mereka, seperti hobi, minat, atau pengalaman yang sama. Dengan menemukan kesamaan tersebut, kita dapat mengajukan pertanyaan dan topik yang relevan dan menarik bagi keduanya, sehingga mempererat hubungan sosial antara kita dan mereka. Selain itu, dengan fokus pada persamaan-persamaan, kita dapat menghindari perbedaan dan konflik yang tidak perlu. Ketika kita menemukan kesamaan, kita dapat fokus pada hal-hal yang kita sepakati daripada hal-hal yang membedakan kita. Hal ini dapat membantu membangun hubungan yang lebih harmonis dan saling menghormati. Namun penting untuk diingat bahwa mencari kesamaan tidak sama dengan mengabaikan perbedaan. Kita masih harus menghargai perbedaan kita dengan orang lain dan menghormati sudut pandang mereka. Dalam hal ini, kita harus mempertimbangkan perbedaan sebagai keunikan yang dapat menambah warna dan kaya pada hubungan sosial kita. Dalam kesimpulannya, mencari kesamaan dengan orang lain dan fokus pada persamaan-persamaan tersebut adalah cara yang efektif untuk membangun hubungan sosial yang baik. Dengan mencari kesamaan, kita dapat menemukan titik-titik persamaan yang memudahkan kita untuk memahami dan berkomunikasi dengan orang lain. Namun, kita juga harus menghargai perbedaan dan mempertimbangkan perbedaan sebagai keunikan yang dapat menambah warna dan kaya pada hubungan sosial kita. Secara keseluruhan, buku ini memberikan panduan praktis tentang bagaimana cara membangun hubungan yang baik dengan orang lain dan mempengaruhi mereka secara positif. Carnegie menekankan pentingnya memberikan perhatian kepada orang lain, menunjukkan minat pada mereka, dan menghindari kritik atau menghakimi orang lain. Buku ini sangat direkomendasikan bagi siapa saja yang ingin meningkatkan keterampilan sosial mereka dan membangun hubungan yang sukses dengan orang lain. Demikian pembahasan buku How to Win Friends and Influence People oleh Dale Carnegie. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk buku menarik lainnya. Sampai jumpa.